Selamat datang di Nandain Apa Sih. Kali ini kita akan di episode terakhir membahas buku Collapse dari Jared Diamond. Aku tahu konten ini tuh kayak masih kurang konsisten akunya buat ngupload konten ini, tapi ya nggak ada yang nonton juga. Ya kayaknya konten ini sementara bakal segini-gini aja temponya. Nggak mungkin seminggu sekali juga sih kayaknya. Tapi let me know, hari ini adalah pembahasan terakhir buat buku Collapse. Kalian pengen bahas buku apa setelah ini? Ini aku mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Jadi ketika Jared Diamond ditanya sama studennya di waktu kuliah, muridnya nanya, Pak Jared. Jadi kenapa? Kan kayak kita waktu itu pernah belajar tentang Pulau Paskah ya. Pulau Paskah ini yang ada gambarnya ini. Kenapa orang Pulau Paskah ini udah tahu pohonnya tinggal satu, tinggal terakhir, masih ditebang juga? Apa yang mereka pikirkan? Nah, itu yang akan kita jawab nanti waktu di pembahasan Nandain Apa Sih hari ini. Pertama-tama, societies yang bertahan itu adalah societies yang mendokumentasikan apa yang udah terjadi sebelumnya. Kita waktu itu pernah ngomongin Jepang dan kenapa Jepang sukses untuk menanggulangi masalah-masalah ecological mereka, karena mereka punya pencatatan yang baik. Nah, di sini juga sama disebutin bahwa banyak masyarakat itu yang kolaps karena mereka gagal mengidentifikasi ciri-ciri kolapsnya. Padahal sebelumnya itu udah pernah kejadian, tapi karena nggak terdokumentasikan dengan baik, nggak ditulis secara baik, jadi orang-orang nggak tahu nih, di generasi berikutnya nggak tahu kalau itu bisa keulang lagi. Nah, kalau zaman sekarang sebenarnya dokumentasinya udah banyak teman-teman, tapi tidak dibaca. Dibaca, tapi tidak dipraktekkan. Gitu. Ini adalah salah satu jawaban dari pertanyaan murid tadi. Kenapa ya orang kalau udah tahu pohon terakhir masih tetap ditebang? Jadi, dia ngasih analoginya gini. Bayangin kamu merantau ya ke sebuah tempat gitu. Terus 5 tahun lagi kamu pulang ke kota asalmu dan kamu lihat semuanya udah berubah. Tapi buat orang-orang di kota asalmu, semuanya itu sama aja. Nah, kita membayangkan society collapse ini kayak tiba-tiba collapse gitu. Padahal mereka tuh collapse-nya perlahan, dan mereka nggak sadar kalau mereka collapse. Kayak analogi, katak yang direbus, tau nggak sih? Jadi mereka nggak tahu kalau mereka mau mati gitu. Padahal kalau dihitung-hitung ya mereka akan menuju kematian. Aku ngerasain sendiri ketika aku pulang ke Malang ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah tinggal di Malang atau pernah dengar apa kata orang tentang Malang, orang selalu bilang ya Malang dingin ya. Well, saya pernah merasakan Malang dingin teman-teman. Di masa-masa saya waktu kecil ya, kayak waktu SD itu Malang dingin. Aku inget. Terus saya ngerantau, bukan saya yang ngerantau, orang tua ngerantau ke Kediri, ke tempat yang relatif lebih panas. Pulang ke Malang selalu, dingin ya Malang. But ketika saya SMA di Malang udah mulai tidak sedingin waktu saya kecil. Terus aku kan mulai kerja gitu ya. Terus kayak sekarang nih kalau aku pulang kampung ke Malang panas. Batu pun juga panas. Macet batu. Mungkin di daerah-daerah perbukitannya baru dingin ya, karena masih banyak pohon. So, buat orang-orang yang di Malang terus mungkin akan ngerasa ya Malang gini-gini aja mas. Perubahannya nggak kerasa. Kita nggak ngerasa menebang pohon terakhir. Kita selalu ngeliat, masih ada pohon kok. Padahal pohon-pohon yang tinggi-tinggi, tempat-tempat yang, atau hutan-hutan yang tempatnya pohon itu ada, kayak udah mulai hilang. Aku ngerasa BSD akan terasa sama gitu, karena sebelum ini kan isinya rawa-rawa, pohon-pohon gitu. Terus sekarang udah mulai banyak yang dibuka, dijadiin ruko gitu. Dan tidak ada taman hijaunya, tidak ada, ya walaupun irigasinya bagus ya, tapi kayaknya banyak ruko dibangun dan banyak ruko yang kosong. Aku ngerasa sih bakal panas juga di sini, bakalan banyak polusi juga di sini kalau pohonnya nggak sebanyak itu lagi. Jadi itu teman-teman, kehancuran atau kolaps itu tidak pernah tiba-tiba. Kita sedang mengalaminya, tapi kita memilih untuk kayaknya kita masih bisa deh.
Itu nanti akan kita bahas ke belakang. Ini aku tandain ya bagian ini karena menyebut kata Indonesia. Nah, ini menarik. Jadi si Jared Diamond tuh mengamati. Kalau kalian baca Guns, Germs and Steel, kalian tahu bahwa Jared Diamond tuh start penelitian dari Papua Nugini. Nah, di sini Jared Diamond tuh mengamati kan di Papua sama Papua Nugini ada perusahaan dari Indonesia, ada perusahaan dari luar gitu. Ada Chevron, ada Pertamina. Nah, di sini menurut Jared Diamond, Chevron itu lebih care sama lingkungan, lebih paham tentang konsekuensi pertambangan yang mereka lakukan daripada Pertamina. Karena memang ini tulisannya ya, Pertamina employee have had less exposure to environmental concerns than Chevron gitu. Than Chevron's employee. Tapi again, ini buku ini kan ditulis tahun, let me see. Tahun 2005. Jadi kayak udah 20 tahun yang lalu. Mungkin udah berubah, mungkin Pertamina sudah membaik. But I don't know. Yang jelas di tahun itu, Pertamina sama Chevron jauh. Nah ini menarik teman-teman. Masih ngomongin tentang regulasi pemerintah. Kalau tadi kita ngomongin Pertamina, sekarang di sini ada satu fakta dari Jared Diamond, again ini tahun 2005, mungkin udah membaik ya pemerintah kita. 70% of all wood cut in Indonesia comes from illegal operations. Nah, bayangin kalau misalnya penebangan pohon di Indonesia itu banyak kan ilegal. Selain berapa banyak kerugian pemerintah dan kita tentunya, karena nggak ada uang pajak yang masuk, nggak ada dan sebagainya. Betapa banyak orang-orang yang nebang pohon nggak sesuai aturan pemerintah. Kayak harusnya nebang cuma segini gitu, tapi mereka nebang lebih banyak dan akhirnya ngerusak alam lagi. Ngerusak alam dengan harga yang mungkin juga merugikan kita gitu. Ini balik lagi ke kasusnya Jepang bahwa penting sekali kita punya pemerintah yang paham masalah lingkungan dan tahu bagaimana caranya act on it gitu. Ngerti kalau masalah lingkungan itu masalah serius. Masalahnya yang kita lihat sekarang kan kayak pemerintah kita akan jual pasir gitu ya. Ya kemarin tuh paling wadaw adalah kayak berapa tahun lalu menjual benih lobster itu. Untung orangnya udah ketangkep korupsi tuh. Tapi kan tetap aja kalau ada kebijakan kayak gitu kan kayak gitu kan. Nanti membuat susu ikan tuh kayak eksploitasi yang buat apa gitu ya. I don't know. Nah ini chapter yang aku tandain adalah judulnya What Does It All Mean to Us Today? Oke, jadi kayak kesimpulannya gitu. Ini akan tinggal dikit. Aku mau bacain 12 faktor yang bisa membuat masyarakat kolaps. Oke ya. Jadi akan aku bacain satu-satu. Siap-siap ya. Pertama, we are destroying natural habitats or else converting them into human-made habitat, such as cities and villages, farmland, pastures, road, and golf courses. Menurutku bagian golf courses itu paling anjing sih. Golf adalah olahraga paling nggak penting sedunia. First of all, berapa sih kalori yang kamu keluarkan nge-golf sejam? Ya? Karena kan kamu kayak jalan-jalan pakai mobil. Tapi arena yang kamu butuhkan luas sekali, bahkan mungkin lebih luas daripada lapangan sepak bola. So, golf itu, if we can just eliminate golf in our life. Coba deh, golf itu, kita main golf cuma buat status tau. Well, kalian main golf cuma buat status tau. It's not for your health, it's for your status. Kayak kamu bisa menguasai tanah segini hanya untuk bermain, gak penting ini. So if you can eliminate golf, maybe we can be a better world. Maybe. Slowly gitu. Mungkin yang harus kita eliminasi bukan golfnya tapi kelasnya. Wah. Pembahasan buku lain lagi teman-teman. Terus yang kedua ya, ini kan satu. Yang kedua, wild foods, especially fish, to a lesser extent shellfish,
contribute a large fraction of the protein consumed by human. Nah, berarti di sini kita ada banyak sekali, kita udah makan banyak sekali biodiversity di fish gitu. Nah, increasingly fish and shrimp are being grown by aquaculture. Nah, ini juga they contain higher toxin level than do wild-caught fish. Tuh. Nomor 3. A significant fraction of wild species population and genetic diversity has already been lost. And at present rates, a large fraction of what remains will be lost within the next half century. Dalam 50 tahun, keragaman biodiversitas kita juga bakalan hilang. Ingat teman-teman, ini tulis tahun 2005, berarti waktu kita tinggal 30 tahun lagi. Makanya aku nggak percaya sama 2045 kita akan Indonesia emas. Itu saatnya kita kiamat, men, 2045, men. You've got be kidding me lah. Nomor 4. Soils of farmlands used for growing crops are being carried away by water and wind erosion. Nomor 5. The world's major energy resources, especially for industrial societies, are fossil fuels. Tuh. Nomor 6. Most of the world fresh water in the rivers and lakes is already being utilized for irrigation, domestic, and industrial water, and in situ uses such as both transportation, fisheries, and recreations. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pasokan air bersih kita juga udah mulai kepake ke berbagai hal, dan bisa jadi kita akan kehabisan air bersih. Nomor 7 ya. It might at first seem that the supply of sunlight is infinite. So one might reason that the earth's capacity to grow crops and wild plants is also infinite. Energi sunlight itu tidak se-infinite itu. Mungkin emang terlihat infinite ya, tapi gampangannya untuk fotosintesis saja deh. Sehari tumbuhan bisa fotosintesis seberapa, sedangkan karbon yang kita ciptakan per harinya itu berapa. Nah, itu yang nggak kita hitung sebenarnya dari sumber daya matahari. 8. Chemical industry and many other industry manufacture or release into the air, soils, ocean, and rivers many toxic chemicals. Some of them are unnatural and synthesized by human. Tuh. Jadi karena industri kita itu mengeluarkan polusi, dan polusi itu tidak bisa diurai oleh alam, nah itu akan merusak alam juga. Alien species refers to species that we transfer intentionally. Nah, ini tuh ada ceritanya di Ganserman Steel, bagaimana kita itu mindahin spesies dari satu tempat ke tempat yang lain yang mungkin itu bukan habitatnya, dan itu bisa merusak alam sebenarnya. Nah, kalau di Ganserman Steel tuh kalian melihat bagaimana satu spesies bisa jadi predator di ekosistem tertentu dan matiin beberapa populasi di sana. Di sini Jared Diamond punya argumen bahwa memindahkan spesies itu juga berarti memindahkan penyakitnya atau menciptakan penyakit baru, dan itu juga berbahaya buat ekosistem yang ada di sana. Di sini dia ngomongin smallpox, AIDS, itu juga terjadi karena perpindahan spesies. 10. Human activities produce gases that escape into atmosphere where they either damage the protective ozone layer, nah, or else act as greenhouse gases. Efek rumah kaca. 11. World's human population is growing. Nah, overpopulasi teman-teman. Kalau aku tuh argumennya adalah banyak sekali masalah di depan tadi. Kalau jumlah populasi kita dikurangin, masalahnya itu akan berkurang. Nomor 12. What really counts is not the number of people alone, but their impact on environment. If most of the world's 6 billion people today were in cryogenic storage, ya. Jadi dia bilang gini, sebenarnya masalahnya itu bukan di populasinya, tapi kok kayak bayangin kalau semua orang itu hidup, tapi semuanya itu state-nya tuh kok koma gitu, terus cuma dibius gitu. Kayaknya sih alam akan baik-baik saja. Minimal kalau kalian lihat COVID kemarin kan, orang-orang di rumah terus kan nggak ada mobil gitu kan, tidak ada pergerakan manusia yang signifikan. Ternyata alam juga
sedikit membaik gitu. Suhu mulai turun gitu kan. Udara mulai lebih bersih. Nyata emang aktivitas manusia yang berbahaya. Dan harus dipikir lagi kayak, perlu nggak sih kita? Tadi kan kita ngomongin kayak industri pakaian misalnya, atau industri perabotan gitu. Masih perlu nggak sih kita melakukan itu gitu? Emang kita perlu bikin pakaian lagi sekarang? Don't we need enough clothes gitu? Itu tadi teman-teman 12 penyebab collapse-nya society, rangkumannya kayak gitu. Dan di sini ada beberapa mitos yang dibantah sama Jared Diamond. Buat orang-orang yang ngerasa, enggak kok, dunia baik-baik saja kok gitu. Ini kalau misalnya kalian nonton videoku sama Kumaila gitu ya, aku tuh disagree banget sama dia. Dia ngerasa dunia baik-baik saja, kalau aku kayak enggak, Len. Nah ini tuh salah satu isunya ya, salah satu yang dibantah sama Jared Diamond adalah the world can accommodate human population growth indefinitely. The more people, the better, because more people mean more invention and ultimately more wealth. Kayak ini tuh simpelnya kayak banyak anak banyak rezeki. Tapi not in terms of religion ya, tapi kayak lebih banyak manusia yang hidup lebih baik untuk ekonomi, dan ekonomi semakin membaik, invention makin banyak, dan invention itu yang nanti akan menyelamatkan kita. Kalau kalian tanya sama orang-orang ekologis gitu ya, mana negara-negara yang secara ekologi bermasalah? Terus kalian nanya ke ekonomis gitu ya, mana secara data negara-negara yang politik sama ekonominya bermasalah? Kalian tempelin, daftarnya akan mirip. Salah satunya Indonesia. Jadi populasi yang makin banyak bisa mengakibatkan gejolak pada ekosistem dan juga bisa mengakibatkan gejolak pada ekonomi. So, nggak ngefek ternyata. Makin banyak orang juga bukan berarti ekonominya makin stabil. Emang kita bisa mengharapkan bakal ada penemuan baru di masa depan yang akan menyelamatkan kita? Enggak, men. Penemuan kita tuh mentok di AI. Penemuan kita tuh mentok di kita membayar orang mahal-mahal untuk bikin orang lain ngeklik sesuatu. We're not inventing things to save our problem in environment. Buktinya apa? Kita udah nemu ini solar panel. It's greatly innovational, and kalau emang kita semuanya ini mau menyelamatkan bumi nih, kemana peran PLN untuk install semua rumah di Indonesia pakai solar panel? Gak bisa kan? Karena kita masih punya industri batu bara yang harus dihidupi. Tuh, selama kita masih mikirin kapitalisme, kita masih mikirin industri, kita nggak pernah bisa nyelamatin alam kita. Walaupun argumennya adalah alam tuh nggak perlu diselamatin. Iya, tapi kita masih mau hidup di alam ini nggak? Kita masih mau alam ini livable buat kita nggak? Kalau iya, ya jaga status quo-nya alam seperti ini, jangan sampai lebih hancur lagi. Oh, ini kayaknya bisa nutup pembahasan collapse. Ya. Dia ngomongin tentang Belanda. Belanda itu adalah negara yang kalau kalian belajar waktu SD dulu ya, negara yang dibangun pakai bendungan gitu kan. Bayangin sea level tuh naik dan suatu hari Belanda tenggelam. Hilangnya Belanda akan ngefek sama Eropa. Nggak stabilnya Eropa akan ngefek sama negara-negara di benua yang lain. Jakarta tenggelam akan ngefek buat satu Indonesia. Ini quote-nya bagus banget. We've learned through our history that we are living in the same polder, and that our survival depends on each other's survival. Maka kalau kita mau bertahan hidup, kita harus bikin orang lain bisa bertahan hidup juga. Kalau kita mau negara kita nggak kolaps, kita harus bisa bikin negara lain nggak kolaps. Nggak bisa lagi kita mikirin, oh hidup ini kompetisi kok, kalau kamu nggak bisa bertahan ya kamu nggak bisa menang. Nggak, hidup tuh kolaborasi. Kita belajar dari banyak buku yang gue bahas di channel ini. Nggak ada yang membenarkan kapitalisme.
Nggak ada yang bilang bahwa oh, kita harus sukses jadi paling atas. Nggak. Kita harus nolong yang lain. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Itulah kenapa aku suka banget sama buku ini. Judulnya Collapse, tapi ternyata cara untuk menghindari collapse adalah bekerja sama. Nah, kaliannya mau nggak diajak kerja sama? Kaliannya mau nggak buat belajar dan ngelihat masa lalu apa yang salah? Gitu sih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di buku berikutnya. Komen aja mau bahas apa.